sebuah bank kebobolan dana sebesar 17 miliar. Ini tuh udah kayak series Money Heist tapi versi Indonesia nggak sih? Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau review novel Rencana Besar ditulis oleh Sugaida. Ini tuh versi cetak ulang yang terbit tahun 2021 kemarin dengan cover yang baru. Selain novelnya, sekalian nanti gue mau ngebahas sedikit tentang serial adaptasinya yang udah tayang di Prime Video. Kamu bisa cek timestamp di kolom deskripsi untuk pembagiannya. Rencana Besar ini bercerita tentang Makarim, seorang manajemen konsultan di sebuah firma yang sudah dikenal orang. Suatu hari dia dapat tawaran kerjaan dari teman kuliahnya dulu bernama Agung yang meminta Makarim untuk menyelidiki 3 orang karyawan yang dicurigai melakukan pembobolan dana sebesar 17 miliar di Bank UB tempat Agung menjabat sebagai wakil direktur. Karena aset utama sebuah bank adalah kepercayaan, maka Agung minta supaya penyelidikan ini jangan sampai bocor ke media. Makarim pun setuju dan memulai penyelidikannya di Bank UB kantor cabang Surabaya. Akan tetapi semakin diselidiki, kasus ini malah membawa Makarim ke dugaan rencana yang bahkan lebih besar dari kasus pembobolan dana. Silahkan baca sendiri untuk tahu apa itu rencana sesungguhnya. Itu tadi blurb alias sinopsis singkat dari ceritanya. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Cerita dibuka dengan penjelasan tentang siapa Makarim dan orang-orang yang bekerja dengannya. Ada juga narasi tentang awal mula berdirinya Bank UB. Barulah di bab berikutnya kita akan mengikuti penyelidikan Makarim terhadap ketiga karyawan yang dicurigai tersebut dengan cara mendatangi mereka satu persatu di kantor cabangnya masing-masing. Karena Makarim ini kan bukan detektif ya, jadi rasanya penyelidikan yang dilakukan itu berdasarkan teori cocok logi aja. Karena nggak dikasih tahu juga metode manajemen sumber daya yang dipakai sebagai bahan acuan untuk membuktikan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ketiga karyawan tersebut. Tapi kalau dijelasin atau dipaparin kayaknya bakal ngebosenin ya. Mungkin itu juga alasan kenapa penulis cuma ngasih kesimpulan-kesimpulan dari penyelidikannya Makarim. Tapi buat gue pribadi itu tetap menarik sih, karena memang pekerjaan di bank itu adalah sebuah pekerjaan dengan tingkat resiko tinggi dan berbahaya. Memang gak langsung membahayakan nyawa, tapi salah perhitungan sedikit, duit miliaran tuh bisa raib. Dan siapa lagi yang nanggung kalau bukan karyawan yang melakukan kecerobohan tersebut. Balik lagi ke penyelidikan Makarim tadi, ketika sudah ketemu titik balik dari duduk perkara sebenarnya menyangkut dana yang dibobol tersebut, barulah situasi makin panas dan juga tegang karena sudah melibatkan atau memakan korban jiwa. Sayangnya alur yang sudah menanjak naik tersebut harus kembali turun karena di bab berikutnya pembaca dibawa mundur ke beberapa tahun sebelumnya untuk melihat awal mula pertemuan ketiga karyawan tersebut. Dari situ pembaca akan bisa nebak rencana apa sih sungguhnya yang sedang disiapkan. Ketika alurnya kembali ke masa sekarang, situasinya tuh udah genting. Terjadi demo karyawan di depan gedung pusat kantor Bank UB. Lalu dari situ semua tokoh utama di sini tuh harus menghadapi musuh mereka masing-masing. Disitulah plot twistnya diungkap bahwa ternyata dalang sesungguhnya adalah titik. Makanya gambar cover lama dari buku ini kan adalah boneka kayu dengan tali yang mengendalikannya ya, dan gue rasa itu sangat menggambarkan isi ceritanya. Di pembacaan yang kedua kalinya gue mendapati ada kalimat-kalimat yang rasanya redundant alias mubazir yang sebenarnya bisa dipangkas. Terus ada adegan-adegan yang rasanya juga bisa dihilangkan sehingga ceritanya bisa lebih efisien. Begitupun dialog-dialog yang terkesan kaku di beberapa adegan. Selain itu, penjelasan tentang sistem kerja dan sejarah berdirinya Bank UB yang dipaparkan di sini mungkin akan bikin beberapa pembaca ngerasa bosen ya. Tapi karena gue mantan karyawan bank, hal tersebut gak masalah, malah cenderung menarik. Makanya Rencana Besar ini mungkin bisa dikategorikan sebagai thriller korporasi. Ada gak sih yang namanya thriller korporasi? Ya intinya thriller yang terjadi dalam lingkup sebuah perusahaan sehingga penulis mau gak mau harus memaparkan kondisi perusahaan tersebut ke pembaca supaya dapat backgroundnya. Jadi untuk novel Rencana Besar versi cetak ulang ini mau gue kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Sebuah novel thriller yang tetap seru buat diikutin terlepas dari kekurangan-kekurangan tadi. Apakah gue akan tetap merekomendasikan novel ini? Tentu saja. Sekarang kita bahas serial adaptasinya ya, yang udah tayang di Prime Video, yang mana jauh beda dari cerita di bukunya. Di serialnya itu Makarim berprofesi sebagai detektif kepolisian yang diminta untuk mengusut kasus pembobolan dana 17 miliar di Bank UB. Selain itu gue merasa ceritanya tuh lebih menyoroti kejadian demo mahasiswa di tahun 98 yang mana nanti ketahuan bahwa ternyata dalang sesungguhnya adalah titik. Mungkin itu ya yang jadi benang merah antara novel dan serial adaptasinya, bahwa ternyata ada sebuah kasus yang menyembunyikan rencana besar di baliknya dan dikendalikan oleh seorang dalang.
Serial adaptasinya ini terbagi jadi 6 episode dengan durasi masing-masing sekitar 30 menitan, yang mana menurut gue terlalu lama ya, dan ada banyak adegan pengulangan. Mungkin maksudnya untuk menekankan bahwa adegan-adegan tersebut adalah krusial atau penting, tapi buat gue yang udah baca bukunya dan tahu kalau ceritanya melenceng jauh, adegan-adegan ini jadi terasa nggak penting dan sebenarnya bisa dipangkas, yang membawa ke kesimpulan bahwa adaptasinya ini sebaiknya dijadiin film aja dengan durasi sekitar 90 menit. Episode pertama alurnya tuh terasa lambat dan ada banyak adegan yang kurang make sense, tapi begitu masuk ke episode 2 barulah gue mulai bisa hanyut dan merasakan keseruan ceritanya. Selain itu di versi adaptasinya gue suka karena adegan actionnya tuh lebih berasa gitu ya, terus juga karena settingnya di tahun 2022 ya kalau nggak salah, maksudnya di masa-masa sekarang, jadinya tuh sudah ada keterlibatan media sosial dan juga pasukan buzzer yang menambah keseruan cerita. Selain itu juga di versi adaptasi ini dikasih tahu gitu loh motif dari masing-masing karyawan tersebut, sehingga penonton paham kenapa mereka mengambil tindakan tersebut. Karenanya untuk Rencana Besar versi serial adaptasi gue mau kasih rating 7 dari 10 popcorn. Buat yang udah nonton serial adaptasi Rencana Besar, bisa tulis di kolom komen adegan yang jadi favorit kalian. Jangan lupa like videonya kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video berikutnya ya. See ya!